Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa semester 1 di Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Seluruh Palah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman sekalian, hari ini mohon maaf saya tidak bisa membersamai terkait dengan perkuliahan karena memang ada kegiatan yang barengan. Selanjutnya terkait dengan teman-teman yang presentasi, baik tentang tema yang pertama tentang agama dan pengertiannya, maupun yang kedua Islam dan pengertiannya, yang kebagian kelompok itu pada pertemuan mendatang, jika tidak ada halangan, kita berikan waktu untuk mempresentasikan sekaligus juga mereview ya tema yang kedua, tema ketiga dan tema yang keempat. Karena tema yang pertama adalah kita membahas tentang RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Nah, tema kali ini kita membahas tentang agama apa Islam dalam pengertian yang sebenarnya. Nah, saudara sekalian, teman-teman sekalian, sebenarnya saya sudah membagikan dalam e-kampus ya terkait dengan buku pengantar studi Islam, di mana buku ajar ini ya membahas tentang tema-tema yang sudah kita pelajari ya, yang sudah kita eh, tema-tema yang akan kita pelajari dalam perkuliahan kita, mulai dari bab 1 tentang memahami agama dan bab 2 ya tentang Islam dalam pengertian yang sebenarnya. Nah, teman-teman sekalian, saya berharap nanti teman-teman bisa membahas ini ya, maksudnya membaca dengan seksama terkait dengan tema-tema yang kedua ini. Dan juga saya berharap di akhir dari tema ini nanti akan saya lampirkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di pertanyaan ini ya. Pertanyaan-pertanyaan, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang memang harus teman-teman jawab. Ataupun nanti saya ingin sekalian itu bisa memahami dari pengertian Islam dalam bentuk yang sebenarnya. Nah, sebagaimana kita pahami bahwa Islam itu adalah al-Islam wa dinul ladzi ja'a bihi Sayyidina Muhammadin SAW li sya'adatil basyari bi ma'asihim wa ma'adihim. Jadi Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, dengan tujuan untuk memberi kabar gembira, memberi kebahagiaan bagi siapa? Bagi umat manusia. Di kebahagiaan itu di mana? Fi ma'asihim wa ma'adihim, di dunia dan di akhirat. Jadi Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Karena itu kita meyakini tidak ada agama lagi setelah agama Islam. Hanya Islamlah yang merupakan agama akhir zaman. Inna dina indallahil Islam. Nah, kemudian ajaran Islam itu adalah ajaran yang mengajarkan tentang monotheism, satu Tuhan, yang mengimani satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu satu, Allah itu satu. Allahus somad, Allah tempat manusia makhluk itu bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang dapat mendandinginya. Nah, ini dalam Quran surah Al-Imran disebutkan apa ghaira dinillah yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilahi yurja'un.
maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah berserah diri atau aslama segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Nah, jadi Islam adalah agama secara harfiah itu artinya selamat, tunduk, patuh, bersih. Nah, artinya orang Islam itu adalah orang yang tunduk, orang yang patuh, orang yang suci, orang yang bersih, orang yang berserah diri. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, umat Islam itu adalah umat yang rahmatan lil alamin, memberikan rahmat bagi seluruh alam, memberikan kabar gembira. Ya, karena itu konsep salam dalam Islam itu selalu diucapkan sebagai konsekuensi sebuah perdamaian. Ya, setiap kita bertemu, kita mengucapkan salam. Dan salam itu adalah sebuah pengingat kita untuk keselamatan. Pada siapa ya? Kepada umat Islam itu sendiri dan kepada seluruh dunia. Nah, kemudian dari pengertian secara bahasa ini dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Semua agama pasti memahami tentang aspek-aspek eh, eh, abstrak ya, aspek-aspek tentang gaib. Maka itu dalam Islam itu ada rukun ya, di mana kita harus percaya terhadap yang gaib. Dalam Quran surah Al-Baqarah, ciri dari orang beriman adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Sesuatu yang beriman kepada yang gaib. Ya, surga itu gaib, neraka itu gaib. Karena kita diperintahkan untuk beriman. Ya, kita beriman kepada Allah, wa malaikat, malaikat-malaikat itu adalah sesuatu yang gaib. Kitab-kitab Allah, Rasul Allah, hari akhirat ya, dan qadar baik atau buruk. Nah, karena itu Islam itu adalah agama yang mempercayai terhadap sesuatu yang gaib sesuai dengan ajaran itu sendiri dan syariat dalam Al-Quran. Nah, karena itu kewajiban mempercayai sesuatu yang disebut dengan rukun iman itu adalah suatu kewajiban, dan itu sebenarnya dalam tataran-tataran tertentu bisa dilogikakan, ya bisa dilogikakan. Kenapa? Karena pada dasarnya orang itu memiliki keragaman. Karena orang memiliki keragaman, maka harus dipandu untuk kebenaran. Nah, kebenaran ini mengarahkan seseorang untuk apakah dia kemudian menjadi baik ataukah menjadi tidak baik. Kalau dia baik menjalankan syariat Islam, maka dia akan selamat. Sebaliknya, kalau dia tidak baik, tidak menjalankan syariat dengan benar, maka dia akan mendapat ancaman atau siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengertian Islam menurut bahasa yang sebagaimana disebutkan tadi itu sebenarnya juga harus teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus Nabi Muhammad SAW kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, ini jelas sekali ya, menjadi keberkahan, rahmat bagi seluruh alam. Dan artinya umat Islam pada dasarnya juga harus memiliki sesuatu yang mengarah ke sana, sesuatu yang melakukan tindakan, perbuatan, dan aspek-aspek lainnya untuk memberikan keselamatan. Nah, karena itu agama Islam adalah agama yang bisa diterima oleh siapa. Solihun dikulimakan. Kenapa? Karena yang pertama rasionalitas, mengandalkan rasionalitas. Yang kedua, mengutamakan dalil akli dan dalil nakli, bersumber pada akal yang sehat ya, dan bersumber dari kitab-kitab suci. Nah, karena itu saya berharap teman-teman semua ya untuk mampu atau bisa membaca terkait dengan materi-materi, terutama dengan buku yang sudah saya sampaikan ya di beberapa pertemuan itu, dan kemudian nanti di kelas ini juga bisa menjawab hal-hal yang terkait dengan apa yang sana. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.